Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashidah Sabrina pada kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Nah anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar apa yang nampak pada layarmu, Ananda? Nah, benar. Ada keluarga yang sedang berdoa. Berdoa untuk apa? Ya, untuk makan hidangan yang ada di depannya. Nah, di halaman 45 ini, amati gambar berikut kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, gambar ini itu adalah contoh bagaimana kamu melakukan tugas berikutnya. Dari gambar orang yang sedang makan ini, berarti makhluk hidup perlu makanan. Itu adalah ciri makhluk hidupnya. Kembangkanlah kalimatnya sehingga masuk kepada sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambarnya. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Ya Nanda, jadi nanti tugas di bawah ini pada halaman 46. Nah, ada gambar. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 gambar yang harus kamu buat seperti pada contoh yang telah Ibu terangkan tadi. Nah, pada gambar 1 ada orang yang sedang berjalan. Ciri-ciri makhluk hidup apa itu, Ananda? Nah, buatlah di dalam buku latihanmu. Jika kamu tidak bisa membuat gambarnya, tidak mengapa. Buat saja kotak seperti itu ya, Nanda. Nah, setelah buat ciri-cirinya, buatlah sikap baik apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada gambar apa ya? Ya, ada gambar anak yang silau terkena matahari. Ciri-ciri makhluk hidup apakah itu? Nah, buatlah ciri makhluk hidup apa itu dan sikap baik apa yang harus dilakukan juga. Selanjutnya gambar ketiga ada gambar apa ya? Nah, kita perbesar dulu ya. Di gambar ketiga ada gambar orang yang banyak ya. Ada gambar anak-anak, ada gambar remaja, ada gambar orang dewasa. Lalu bagaimana ya Nanda? Ciri-ciri sikap apakah itu? Oke Ananda, setelah kamu tahu, buatlah di dalam buku latihanmu. Lalu buat juga sikap baik apa yang harus dilakukan. Begitu pula pada gambar keempat. Di gambar keempat, apa yang dilakukannya? Ya, ada orang yang sedang berolahraga. Olahraganya ngapain ya Nanda? Oh iya, silakan ditulis ciri makhluk hidup apa itu. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan. Makan sesuai kebutuhan dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ya Nanda,
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa berdoa kepada Allah sebelum dan sesudah makan adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian pada pembelajaran ini kita tahu juga bahwa saling menyayangi terhadap makhluk ciptaan Allah juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Diingat ya Ananda. Sekarang amatilah gambar ikan berikut ini. Ya, ada gambar ikan ya. Gambar ini kamu buatlah di buku berpetakmu. Jangan lupa buat pula bilangan yang ada di dalam gambar tersebut. Apa yang harus saya kerjakan selanjutnya, Bu? Ya, Bu Rani akan menjelaskan pekerjaanmu adalah dengan menyelesaikan soal pada gambar ikan tersebut. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000 dan warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Kemudian yang terakhir warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan yang sama dengan 1.000. Ibu contohkan ya. Nah, perhatikan ekor ikan itu. Pada ekor ikan ada bilangan 4.000 ditambah 3.500. 4.000 ditambah 3.500 kira-kira ada bilangan berapa ya sayang? Ya, bilangannya menghasilkan bilangan lebih dari 5.000. Oleh karena itu, warnailah nanti ekor itu dengan warna merah. Ya, merah adalah hasil penjumlahan yang lebih dari 5.000. Bu, nanti tertutup dong tulisannya. Ya, usahakan gunakanlah pensil warna. Pensil warna agar tidak tertutup tulisan bilangannya ya, Nanda. Baik, setelah kamu kerjakan ini, kerjakan juga latihan di bawah ini. Buatlah soal penjumlahan dengan bahasamu sendiri. Jadi sekarang Ibu minta kamu membuat soal tentang penjumlahan. Boleh bilangan berapa saja, yang penting bilangan itu adalah bilangan 1.000 dan bilangan 100. Sudah mengerti? Ya, buatlah soal itu dan langsung selesaikan sendiri ya Ananda. Karena kita sekarang belajarnya di rumah masing-masing, jadi kamu minta tolonglah kepada orang tuamu untuk mempraktikkan bagaimana cara bersyukur atas pemberian Tuhan. Ya, itu adalah kegiatan bersama orang tua ya Nanda. Jadi kepada mama dan papa, bantulah anak kita untuk mempraktikkan berbagai cara bersyukur atas pemberian Tuhan. Contohnya, ketika ia hendak makan atau sesudah makan, berdoa untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang perhatikan lagi ya Nanda, ada halaman 50 itu tentang sekarang aku bisa. Nah, bagaimana ini cara mengisinya? Ya, buat di buku latihanmu ya. Lalu, buatlah tanda centang atau checklist di bagian kotaknya. Buat kotaknya ya di dalam buku latihan. Lalu checklist atau centanglah mana yang sudah kamu lakukan atau yang sudah dapat kamu lakukan. Minta bantuan orang tuamu ya Nanda. Contoh yang pertama, menyebutkan arti penting bersyukur. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan arti penting bersyukur? Kalau sudah bisa, silakan dicentang. Selanjutnya, menyebutkan pentingnya menghargai ciptaannya. Sudah bisa? Kalau sudah, silakan dicentang juga. Menjelaskan pentingnya berdoa kepada Tuhan. Silakan kamu jelaskan ya Nanda, bagaimana pentingnya berdoa kepada Tuhan. Kalau kamu rasa kamu sudah bisa, ya silakan boleh dicentang. Lalu yang keempat, menceritakan sikap bersyukur yang pernah dilakukan. Ya, apa kamu sudah melakukannya? Sudah menceritakan sikap bersyukur? Boleh kepada orang tuamu, boleh. Kepada gurumu, boleh. Kepada kakakmu, temanmu, atau siapapun yang ada di dekatmu. Ya anak-anak, selanjutnya yang kelima, membilang secara urut bilangan 1.000 sampai dengan 10.000.
Apakah kamu sudah bisa mengurutkan bilangan 1000, lalu 2000, 3000 sampai dengan 10.000? Kalau sudah, silakan dicentang. Yang keenam, membilang dan menulis bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Sama ya, bisakah kamu menulis dan membilang 1000 sampai 10.000 itu? Lalu nomor 7, menentukan hasil penjumlahan. Jika kamu rasa sudah bisa, silakan dicentang. Selalu yang kedelapan, menyelesaikan soal sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Jika sudah, centang lagi. Kesembilan, menyebutkan dan menjelaskan istilah atau kata yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup. Jika sudah bisa menjelaskannya, diisi centang ya Nanda. Ya jika belum bisa, ya sudah, di strip aja atau disilang ya. Lalu ke-10, menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ke-11, menceritakan kembali informasi yang ada pada sebuah teks. Lalu ke-12, menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ke-13, menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Nyanyi lagu apa ya Bu? Boleh lagu Citak-Citak Jin Dinding yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1. Lalu lagu apa saja lagi ya yang sudah kita pelajari? Boleh, pilihlah lagu itu ya. Lalu yang ke-14, melakukan gerak kombinasi antara gerak berjalan dan berlari. Jika kamu sudah melakukannya, silakan dibuat centang. Ya, selamat, kita sudah selesai pada pembelajaran ke-6, tema 1, subtema 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti kita pada pembelajaran berikutnya.